Orasi pengukuhan guru besar dilanjutkan. Profesor Dr. Niluh Nyoman Serimalini SSM Hum dengan judul orasi Pewarisan Bahasa Ibu sebagai Penguat Identitas Komunitas Diaspora di Bali. Yang terhormat Rektor Universitas Udayana beserta jajarannya, Ketua Senat dan para anggota Senat Universitas Udayana, para guru besar Universitas Udayana, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa, sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pengukuhan jabatan guru besar tetap Universitas Udayana. Berkat rahmat dan hidayahnya pula mampu menggerakkan berbagai pihak untuk membantu dan mendorong saya mencapai jabatan akademis tertinggi ini. Hadirin yang saya muliakan, melalui kesempatan ini, izinkan saya secara khusus menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada yang sangat terpelajar, Rektor, Ketua Senat, dan seluruh anggota Senat Universitas Udayana atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada hari ini mengenai pewarisan bahasa ibu sebagai penguat identitas komunitas diaspora di Bali. Next. Hadirin yang saya hormati, mobilitas manusia khususnya migrasi dan pengaruhnya terhadap praktek berbahasa dan ideologi telah menjadi daya tarik kajian sosiolinguistik, linguistik terapan dan bidang lainnya. Mobilitas manusia tersebut dikenal secara global dengan istilah diaspora. Sekurang-kurangnya terdapat 3 isu utama jika kita mendiskusikan mengenai diaspora. Yang pertama, fenomena mobilitas budaya. Sebagai fenomena mobilitas budaya, masyarakat diaspora tidak saja dapat dipandang hanya sebagai sekelompok orang dengan karakteristik demografinya, namun sebagai manusia yang yang memiliki kebudayaan meliputi sistem nilai, sistem sosial, dan budaya material. Yang kedua, fenomena sosiokultural, dan yang ketiga, fenomena linguistik. Hadirin yang saya muliakan, dalam konteks kenusantaraan, Indonesia adalah negara multi-etnis, multikultural, multibahasa. Multi-etnis ditandai dengan terdapatnya 1.340 etnis yang menyebar ke seluruh Indonesia. Multilingual ditunjukkan dengan adanya 718 bahasa daerah, dan di Bali terdapat utamanya bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Madura, dan bahasa Sasak. Multikultural ditunjukkan dengan sekurang-kurangnya masing-masing etnis tersebut memiliki 8 kekhasan. Next. Hadirin yang terpelajar, secara teoritis fenomena kontak bahasa pada masyarakat multilingual dihadapkan pada pilihan penggunaan bahasa, apakah komunitas diaspora tersebut menggunakan bahasa ibu dalam berinteraksi, beralih menggunakan bahasa tuan rumah, atau menggunakan bahasa etnik berdampingan dengan bahasa lokal di tempat yang baru. Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang diaspora telah banyak juga dilakukan di beberapa wilayah Lampung, wilayah Bali, dan Sulawesi. Next. Hadirin yang saya banggakan, dalam konteks diaspora Bali, sekurang-kurangnya terdapat 4 kantong diaspora Bali, yaitu komunitas diaspora Muslim Loloan di Kabupaten Jemberana yang menggunakan bahasa Melayu Loloan, komunitas diaspora Muslim Pegayaman di Kabupaten Buleleng dengan menggunakan bahasa Jawa, komunitas diaspora Tegalinga di Kabupaten Karangasem yang menggunakan bahasa Sasak, dan komunitas Muslim Bali di Desa Angan 3 dengan menggunakan bahasa Bali. Dari perspektif waktu, komunitas diaspora tersebut merupakan hasil migrasi yang telah berlangsung lama dan telah menetap di Bali melebihi 1 generasi. Dalam proses kehidupan bermasyarakat telah banyak terjadi akulturasi budaya. Misalnya pada masyarakat Pegayaman terdapat praktek-praktek tradisi Bali seperti ngejot, cara berpakaian, sistem penanaman,
Dan secara identitas, para elit di Pegayaman memberi identitas dirinya sebagai suku Islam Bali dan masyarakat Bali memberikan identitasnya Muslim. Next. Terkait dengan transmisi bahasa antar generasi, pewarisan dan penguasaan bahasa ibu daerah sebagai bahasa ibu diaspora di Bali berlangsung secara informal. Meskipun demikian, kondisi pemertahanan bahasa ibu bagi diaspora di Bali dapat dianggap cukup baik. Faktor-faktor yang mendukung pemertahanan bahasa tersebut adalah penggunaan bahasa ibu pada berbagai ranah yang cukup penting pada ranah rumah tangga, kehidupan religi, dan kesenian rakyat. Loyalitas dan kebanggaan yang tinggi para diaspora terhadap kebudayaan Bali termasuk bahasanya, dan kemudahan akses dan frekuensi kontak dengan bahasa daerah asalnya. Sidang Konferensi Umum UNESCO ke-31 pada bulan Oktober 2001 tentang keanekaragaman hayati mengakui adanya keanekaragaman hayati yang mendorong kita, UNESCO merekomendasikan agar kita melestarikan keanekaragaman bahasa dan memberikan dukungan terhadap ekspresi penciptaan dan budaya. Kemudian mendorong keragaman bahasa di semua tingkat pendidikan dan membina pembelajaran beberapa bahasa sejak usia dini. Next. Saya menyadari bahwa dalam hadirin yang saya banggakan, saya menyadari bahwa pengangkatan sebagai guru besar ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat dalam mengemban tugas sebagai tenaga pengajar pada pendidikan tinggi. Namun demikian saya sangat beruntung berada pada lingkungan yang kondusif, para kolega yang saling membantu dan menguatkan, para senior yang selalu membimbing, para mahasiswa yang senantiasa aktif dan inovatif, para pimpinan yang kuat dan adil, serta keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan dengan ikhlas. Semoga pengangkatan ini tidak membuat saya menjadi tinggi hati dan cepat berpuas diri. Sebelum mengakhiri orasi ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberi kepercayaan, membantu, mendorong, mendoakan saya sampai perjalanan saat ini. Pertama, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rektor Universitas Udayana, Ketua dan anggota Senat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk mengemban jabatan akademik guru besar. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Ibu Profesor Dr. Rimade Sri Satyawati beserta staf, Ketua Senat Fakultas Ilmu Budaya, dan Koprodi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Profesor Dr. Iwayan Mulyawan. Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada tim validator, tim penilai angka kredit Fakultas Ilmu Budaya, tim PAK Universitas Udayana. Capaian ini dan kepada semua staf SDM yang sangat membantu proses ini. Capaian ini tidak terlepas dari pondasi yang telah ditanamkan kepada para guru saya, baik yang formal di sekolah, guru-guru kehidupan, yang sangat pantas dan layak kiranya saya berikan penghargaan yang sangat tinggi kepada para guru saya, para pembina pramuka di SD 5 Gadungan, SD 1 Bajra, SMP 1 Slemadeg, dan program studi sastra Inggris. Para pembimbing mulai menempuh S1, S2, Profesor Dr. Igusti Made Sucaya, Profesor Dr. Imade Budiarse, Profesor Wayan Jendra, Profesor Made Swastra, Profesor Ketut Artawa, Profesor Iwayan Pastika, dan pembimbing akademik saya ketika menempuh S1 Bapak Frans Madebrate. Sangat layak penghargaan ini juga saya berikan kepada seluruh dosen senior, guru besar, dan kolega saya di Prodi Sastra Inggris, mahasiswa Sastra Inggris S1, S2 Linguistik, dan penghargaan dan terima kasih atas dorongan, bimbingan, dan kerjasamanya. Sangat layak juga saya sampaikan ucapan ini kepada seluruh dosen-dosen saya yang sebelumnya yang sempat hadir pada saat ini. Penelitian ini juga sangat ada penyelesaian disertasi saya merupakan salah satu titik awal saya meneliti tentang diaspora. Untuk itu penghormatan dan kemuliaan saya letakkan pada seluruh diaspora Bali di Lampung dan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada para kolega, sahabat yang aktif berkecimpung di penjaminan mutu, tim LPA 3M, UP 3M, pendamping internal, para asesor, tim jurnal UJOS, tim MBKM khususnya PMM, teman dekat, kolega, dan organisasi sosial juga sangat berperan dalam proses pencapaian ini. Terima kasih Kak Warda Kamadirentin. Kemudian teman-teman di Pembina Racana Udayana, sahabat alumni SMA Sastra Inggris Purna Racana, dan teman-teman semuanya. Kolega dan sahabat saya di organisasi Teflin
terima kasih khusus saya sampaikan kepada Prof. Didi Sukiyadi, Prof. Utami Widiati, Ibu Maria Hidayati yang telah jauh-jauh berkenan hadir pada saat ini. Ibu Bapak, terpenting tercapainya jabatan akademik tertinggi ini merupakan kontribusi yang luar biasa dari keluarga tercinta, doa dan dorongan almarhum orang tua saya, Ibu Ninyoman Ranjung, Bapak Iwayanadi Sugawo yang tiada hentinya dipanjatkan untuk kebaikan anak dan cucunya. Demi dukungan moral juga diberikan oleh suami saya tercinta Abdul Muthalib dan anak-anak saya Aji Mamsah, Dia Melati Ajani, Dia Mawarni Fitriari, dan kakak-kakak saya Luh Gede Sri Melawati, Luh Made Sri Yuniati, almarhum mertua saya kakak ipar Dia Komarawati, dan saudara bibi, paman, dan semua keluarga terdekat. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik pribadi maupun lembaga yang telah berjasa, namun tidak tercantum dalam buku orasi atau tidak sempat saya sebutkan. Semoga amal ibadah Ibu Bapak dan saudara-saudara teman-teman mendapat pahala yang setimpal. Diaspora Bali banyak di Loluan dan Pegayaman, cikal bakal sejarah bangsa yang besar. Terima kasih Bapak Rektor, Ketua Senat, hadirin sekalian telah mendoakan saya menjadi guru besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, salam sejahtera bagi kita semua.